Halo teman-teman, kita bikin onde-onde. Onde-ondenya tidak meletus saat kita goreng, jadi aman loh. Onde-ondenya kokoh dan juga kopong, rasanya enak banget. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Vidamiko Channel. Yuk langsung saja kita bikin yuk. Teman-teman, untuk membuat onde-ondenya sudah kita siapkan di sini bahan-bahan. Tepung beras 50 gram, kemudian tepung ketan 250 gram, wijen 150 gram. Kemudian santan hangat 230 ml, gula pasir 5 sendok makan, gula serai 100 gram dan juga garam setengah sendok teh. Yuk langsung kita bikin yuk. Oke teman-teman, sekarang kita bikin adonan kulit onde-ondenya 250 gram. Tepung ketan kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita masukkan juga tepung beras 50 gram. Kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata. Sekarang kita masukkan juga garam setengah sendok teh supaya rasanya gurih ya teman-teman. Teman-teman, jika ingin adonannya wangi, teman-teman boleh menambahkan vanili kering sebanyak 1 gram, 1 bungkus saja ya teman-teman. Oke, ini kita masukkan juga gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Nah, ini sengaja kita masukkan juga gula pasir supaya kulit onde-ondenya nanti rasanya manis. Aduk-aduk hingga tercampur dengan merata. Nah teman-teman, jika adonan keringnya sudah tercampur dengan merata, sekarang kita masukkan santannya. Santan sebanyak 230 ml kita masukkan secara bertahap, sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk. Teman-teman, adonan yang akan kita bikin ini, hingga nanti adonannya bisa kita bentuk ya teman-teman. Oke, ini kita masukkan kembali santannya sedikit demi sedikit. Lanjut, langsung kita aduk-aduk kembali hingga merata. Oke, sekarang ini kita uleni saja dengan menggunakan tangan supaya lebih cepat ya teman-teman, dan hasilnya juga lebih bagus nantinya. Teman-teman, santan yang kita gunakan di sini santan hangat ya teman-teman. Saat kita menguleni sambil kita remas-remas tepungnya supaya santannya benar-benar meresap pada tepungnya. Adonan kulit onde-ondenya yang kita bikin ini nanti, dimana adonannya sampai nanti bisa untuk kita bentuk ya teman-teman, tidak encer juga tidak keras banget. Teman-teman, untuk penggunaan santannya boleh menggunakan santan siap pakai yang 65 ml sebanyak 2 bungkus, kemudian tambahkan air 100 ml ya teman-teman. Nah teman-teman, ini adonannya sudah hampir kalis. Kita uleni sebentar lagi ya teman-teman, dan di sini santannya sudah kita masukkan semua loh. Adonan kulit ini tandanya sudah kalis, dimana nanti saat kita pegang tidak lagi lengket di tangan. Nah seperti ini, dan juga adonannya sudah bisa untuk kita bentuk. Oke. Nah adonannya sudah siap, langsung kita bentuk. Oke teman-teman, sekarang kita bentuk ya. Kita ambil adonan sedikit, kira-kira 1 sendok teh, kemudian kita bentuk bulat-bulat. Caranya gampang banget. Adonan kita bentuk bola-bola, dimana adonan kita bentuk pada kedua telapak tangan. Nah seperti ini ya teman-teman, sambil kita putar-putar pada kedua telapak tangan hingga adonan terbentuk bulat-bulat. Untuk ukuran bola-bola ketan yang kita bentuk ini, usahakan ukurannya sama semua ya teman-teman, supaya terlihat cantik dan rapih. Saat kita membentuk adonan ini menjadi bola-bola gampang banget loh teman-teman, karena tadi takaran dari semua bahan-bahan yang kita masukkan sudah pas ya teman-teman. Untuk ukuran bola-bola ketannya, di sini kita bikin ukurannya seukuran dengan buah lengkeng ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia adonan terakhir yang kita bentuk. Adonan yang kita bentuk jadi bola-bola ini lumayan banyak loh teman-teman. Setelah selesai kita bentuk semuanya, langkah berikutnya kita siapkan di sini isiannya, coklat serai sebanyak 100 gram. Nah adonan yang kita bentuk kita pipihkan seperti ini, kemudian kita beri isian coklat seresnya. Coklatnya jangan sampai penuh ya teman-teman, supaya saat kita menutup rapat coklatnya tidak keluar. Saat membentuk kembali bulat-bulat sambil ditekan perlahan ya teman-teman, supaya menempel dengan kuat. Pastikan adonan tertutup dengan rapat, tidak ada yang retak atau pecah.
Oke, berikutnya setelah tertutup dengan rapat, ini langsung kita baluri dengan wijen. Kita tekan-tekan perlahan-lahan ya teman-teman, supaya wijennya menempel merata pada permukaan bola-bola ketannya. Teman-teman, saat kita menempel adonan dengan wijennya, tetap kita jaga bentuk dari adonannya tetap bulat ya teman-teman, dan usahakan tidak ada yang pecah atau retak. Oke, jika sudah terbaluri dengan merata, langsung kita sisihkan. Lihat nih teman-teman, adonan yang kita pipihkan ini tidak sampai bocor ya, atau tidak terlalu tipis banget. Baru kemudian kita beri isian. Kemudian kita bentuk kembali bulat-bulat. Nah teman-teman, untuk isian onde-ondenya ini bebas loh. Boleh juga menggunakan coklat seperti di video ini. Boleh juga menggunakan keju untuk isian onde-ondenya. Atau teman-teman ingin memberi isian kacang tumbuk juga boleh. Yang penting kacangnya terlebih dahulu disangrai ya teman-teman, kemudian ditumbuk halus. Pokoknya sesuai selera teman-teman, oke? Oke, ini onde-ondenya sudah tertutup rapat dengan wijen. Kita sisihkan lagi. Teman-teman, dari adonan 250 gram tepung ketan dan juga tepung berasnya 50 gram. Adonan onde-onde yang sudah kita bentuk lumayan banyak loh kita dapatkan, kira-kira sebanyak 30 buah. Dan ini adonan terakhir yang kita tempeli dengan wijen ya teman-teman. Oke, setelah onde-onde sudah selesai kita bentuk semuanya, sekarang waktunya kita masak-masak. Oke teman-teman, di sini sudah kita siapkan minyak. Nah, minyaknya kita tunggu hingga agak hangat ya teman-teman. Jika minyak sudah hangat, langsung saja kita masukkan adonan yang sudah kita lapisi dengan wijen. Teman-teman bisa dilihat di sini minyak penggorengannya saat kita masukkan adonannya, minyak tidak menggelembung-gelembung loh. Itu tandanya karena minyak masih belum terlalu panas, minyaknya masih hangat. Dengan minyak yang masih hangat, kita menggoreng onde-ondenya lebih aman loh teman-teman, dimana hasilnya lebih bagus dan onde-onde yang kita goreng juga tidak meledak atau meletus. Jadi teman-teman, ini dia tips sederhana menggoreng onde-onde supaya tidak meledak, oke? Teman-teman, setelah adonan kita masukkan semuanya, ini kita diamkan ya teman-teman. Kita tunggu hingga adonan onde-ondenya semuanya pada mengapung. Sini tetap kita gunakan api yang kecil. Teman-teman, di sini bisa dilihat ya, minyaknya sudah mulai berbuih-buih atau menggelembung-gelembung, itu tandanya minyaknya sudah bertambah panas. Tetap kita diamkan hingga mengapung. Oke teman-teman, onde-ondenya sudah mengapung semuanya. Sekarang api yang kita gunakan api yang sedang ya teman-teman. Yang tadinya saat menggoreng di awal kita gunakan api yang kecil, sekarang kita gunakan api yang sedang. Tujuannya supaya onde-ondenya matang sampai ke dalam. Oke teman-teman, ini kita bolak-balik sebentar ya teman-teman supaya matang merata. Setelah kita bolak-balik, ini kembali kita diamkan ya teman-teman. Onde-onde yang sudah matang ditandai dengan wijennya sudah berubah warna agak kekuningan. Di sini warnanya masih putih, ini kita tunggu hingga agak kekuningan. Oke teman-teman, ini kembali kita bolak-balik lagi. Bisa dilihat di sini wijennya sudah berubah warna agak kekuningan. Artinya onde-ondenya sudah matang. Ini langsung kita angkat ya teman-teman. Kita saring dan kita tiriskan. Onde-onde wijen isi coklatnya sudah matang. Ini kita tiriskan semua ya teman-teman. Nah teman-teman, ini dia onde-ondenya sudah jadi. Cantik banget kan? Permukaan onde-ondenya tertutup merata dengan wijen. Bentuk onde-ondenya bola-bola cantik loh. Sekarang yuk kita icip-icip yuk. Hasil onde-ondenya benar-benar kokoh loh teman-teman, tidak layu. Coba kita potong dan onde-ondenya kopong ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Rasanya enak banget. Langsung dicoba di rumah ya teman-teman.